Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih, kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. Jamaah Masjid As-Salam rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, pada petang hari ini kita masih diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bermajlis bersama, untuk belajar bersama, mempelajari salah satu cabang ilmu dari ilmu-ilmu agama kita, yakni pembahasan tentang tauhid. Jamaah rahimakumullah, di pertemuan yang terakhir, yakni kita masih di bab yang ke-35, di masalah yang ke-35, yakni mereka orang-orang jahiliyah, mereka mendekatkan diri kepada Allah, mereka beribadah kepada Allah Ta'ala dengan melakukan perbuatan yang diharamkan. Sebagaimana telah kita bacakan di pekan yang lalu, 2 pekan yang lalu, yakni apa? Mereka orang-orang jahiliyah, mereka memerintahkan kepada orang-orang yang mau masuk negeri haram, negeri Mekah, agar apa? Agar melepaskan pakaian-pakaian mereka. Agar melepaskan pakaian-pakaian mereka. Karena mereka telah bermaksiat di negara mereka masing-masing, di negeri mereka masing-masing dengan pakaian tersebut. Alasan orang jahiliyah seperti ini, kaum musyrikin. Jadi harus ditanggalkan, dilepaskan pakaiannya, sehingga mereka masuk ke negeri Mekah, negeri haram dalam keadaan telanjang. Sehingga mereka kalau mau tawaf, ya dalam kondisi telanjang. Kecuali apa? Ada penduduk Mekah yang memberikan pakaian, baru boleh mereka memakai pakaian tersebut. Kalau tidak ada yang memberikan, ya mereka dalam keadaan telanjang. Ini yang disebutkan di dalam bab kita ini, dengan menukilkan ayat dalam surah Al-A'raf ayat yang ke-28. Kemudian oleh pensyarah hafizahullah taala kemarin, di terjemahan sampai halaman 135. Yakni sampai penjelasan dari pensyarah, yakni Syekh Shalih Al-Fauzan hafizallahu taala, di mana beliau menyebutkan ayat-ayat setelahnya, yakni di antaranya perkara-perkara yang Allah telah haramkan, perkara-perkara yang Allah telah haramkan, dan yang paling tinggi pengharamannya yakni berbicara atas nama Allah Subhanahu wa taala dengan tanpa ilmu. Berbicara atas nama Allah taala dengan tanpa ilmu. Yakni dicontohkan ucapan mereka orang jahiliyah ini, kaum musyrikin. Sebagaimana di dalam ayat ke-28 dalam surah Al-A'raf, mereka kaum musyrikin mengatakan, wallahu ammarana biha,
Dan Allah Ta'ala telah memerintahkan kami seperti ini, dengan ini. Agar mereka yang masuk negeri haram telanjang. Ucapan mereka ini apa? Berbicara atas nama Allah dengan tanpa ilmu. Mereka tidak ada buktinya, tidak ada dalilnya. Mereka berbicara atas nama Allah dengan kedustaan. Ini apa? Termasuk kemaksiatan yang paling besar. Sehingga disebutkan di sini falyahdharil ladzina yaquluna hadza halalun wa hadza haramun biduni dalilin min kitabillahi wa sunnati rasulih. Maka hendaklah hati-hati. Orang-orang yang mengatakan ini halal, ini haram, tapi dengan tanpa dalil dari kitabullah Al-Quran maupun dari hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Mereka mengatakan ini halal, ini haram, tapi dengan tanpa bukti, tanpa dalil. Ini termasuk apa? Al-qaul 'ala Allah bila ilmin. Berbicara atas nama Allah dengan tanpa ilmu. Ini berbahaya. Sampai kemudian masih dalam surat Al-A'raf di ayat yang ke-31 dalam buku terjemahan kita itu. Maka dari itu Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya bani Adam khudhu zinatakum." Wahai anak Adam, wahai manusia, pakailah pakaianmu yang indah di setiap kalian sholat, setiap memasuki masjid dalam terjemahannya. Kemudian dijelaskan, ini masih dalam rangkaian apa? Yang sebelum di ayat-ayat sebelumnya ayat 28 berbicara mereka apa? Orang kaum musyrikin melarang orang yang dari luar negeri haram ketika tawaf memakai pakaian mereka sehingga mereka telanjang. Kemudian di ayat yang ke-31 ini apa? Allah memerintahkan ya bani Adam khudhu zinatakum inda kulli masjid. Wahai anak Adam, ambillah pakaian kalian. Pakailah pakaianmu yang indah, yang indah itu yang menutupi aurat. Yang menutupi aurat. Yakni usturu auratikum, yakni tutuplah aurat kalian. Di dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala memerintahkan apa? Agar tutuplah aurat-aurat kalian. Usturu auratikum, tutuplah aurat-aurat kalian. Dan ini yang dimaksud dengan pakaian yang indah, zinatakum. Pakaian yang indah bukan berarti pakaian yang mahal, bukan berarti pakaian yang terbuat dari apa? Sutra haram. Kalau orang laki-laki pakai sutra haram. Atau pakaian yang gemerlap dan yang lainnya bukan. Tapi pakaian yang indah yakni pakaian yang menutupi aurat-auratnya. Pakaian yang menutupi auratnya, yang agak longgar, yang tertutup aurat-auratnya. Inda kulli masjidin, yakni inda kulli sholat, setiap kali sholat. Ketika setiap kali sholat, maka pakailah, ambillah pakaianmu yang menutupi aurat setiap kali sholat. Dan di antara sholat yakni at-tawaf bil bait. Tawaf di Baitullah ini termasuk apa? Ibadah yang menyerupai sholat. Hukumnya sama dengan sholat. Harus ada wudu dan seterusnya. Maka apa? Sama saja dalam ayat ini, ayat yang ke-31 ini Allah merintahkan ketika tawaf, tutuplah aurat-aurat kalian. Ini bantahan bagi mereka orang-orang jahiliyah, kaum musyrikin yang mereka memerintahkan tawaf dalam keadaan telanjang. Asyahid yang jadi inti pembahasan, anna ahlal jahiliyati yataqarrabuna ila Allah bi kashfil aurati
bahwasannya orang-orang jahiliyah mereka mendekatkan diri kepada Allah dengan menyingkap aurat mereka. Ya. Karena mereka apa? Dalam pikiran mereka apa alasannya? Karena pakaian-pakaian tersebut sudah digunakan untuk bermaksiat. Ketika mereka bermaksiat menggunakan pakaian itu, sehingga ketika mau mendekatkan diri kepada Allah, ya dilepas pakaian itu. Ya. Ini pikiran mereka orang jahiliyah. Tapi dibantah oleh Allah Subhanahu wa taala, "Ya bani Adam, khudhu zinatakum." Wahai manusia, ambillah pakaian-pakaian kalian yang indah yang menutupi aurat-aurat kalian. Wa ya'uddunahu ibadatan lillah, dan mereka menganggap hal itu dengan membuka aurat mereka ketika tawaf itu beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Fahada min afhasil kadhibi wazur. Maka ini termasuk kedustaan yang paling keji. Kedustaan yang paling keji dilakukan oleh mereka. Wazur, ya ini juga kedustaan, kebohongan. Dengan mengatasnamakan Allah Subhanahu wa taala. Wallahu ammarna biha. Dan Allah telah merintahkan kami dengannya, kata orang-orang musyrikin. Ini dusta. Wa minhu, dan dari hal itu, penjelasan itu, na'khudhu tahrima kasfil aurati mutlaqan illa li daruratin. Kami menjadikan pengharaman membuka aurat secara mutlak. Jadi kami jadikan pengharaman membuka aurat ini secara mutlak, haram hukumnya, kecuali karena darurat. Kecuali karena darurat, karena terpaksa. Misalnya kal ilajid daruri, seperti untuk pengobatan yang sifatnya darurat, memang harus dibuka auratnya. Untuk pengobatan harus dibuka auratnya. Ya, misalnya kalau wanita melahirkan harus operasi misalnya, ya harus disingkat, terpaksa disingkat. Kalau bisa memilih dokter yang wanita, maka itu lebih utama, lebih utama memilih dokter yang wanita, pekerjaan wanita. Tapi kalau emang terpaksa tidak adanya laki-laki, ya darurat, terpaksa, darurat. Maka ketika itu boleh disingkat auratnya. Ini keadaan yang pertama yang terpaksa, yakni untuk pengobatan yang sifatnya darurat. Ya, sifatnya darurat, memang harus terpaksa, harus demikian. Ya. Au ma baina zaujaini ba'dihima ma'a ba'din, atau apa yang terjadi di antara dua pasangan suami istri. Ya. Sebagiannya, salah satunya bersama dengan yang lainnya, istrinya bersama suaminya. Maka boleh dalam keadaan itu menyingkap auratnya. Wa kasful aurati fi ghairi hatainil halataini haramun syadidu tahrim. Dan menyingkap aurat, membuka aurat pada selain dua keadaan ini, ketika pengobatan yang sifatnya darurat atau keadaan bersama suami istri, maka hukumnya haram dengan pengharaman yang sangat. Tidak boleh dibuka auratnya, disingkap auratnya, apalagi di khalayak, seperti yang dilakukan kaum musyrikin. Ketika memasuki negeri haram, mereka melepas pakaiannya. Ini jelas haram, dengan keharaman yang sangat. Tidak boleh.
Misalnya seorang wanita pengen renang misalnya, seorang wanita pengen renang dan renangnya campur laki-laki dan perempuan. Bagaimana kalau dia harus membuka auratnya, membuka apa? Pasti akan tersingkap, ya. Pasti akan tersingkap. Entah itu rambutnya tersingkap atau badannya ada yang tersingkap. Lengan termasuk aurat bukan wanita? Aurat. Bagaimana? Ini darurat atau tidak kalau berenang? Iya, ini bukan darurat, ya. Bukan darurat. Ya, jadi kalau mau benar-benar pengen renang, disewa saja kolam renangnya ya, bersama-sama. Biar barengan wanita semua yang renang. Kalau sesama wanita, apa? Auratnya apa? Sesama wanita auratnya apa? Ya, sama ya seperti laki-laki. Yang rajih wallahu a'lam bishawab. Yang rajih kalau sama wanita dari lutut sampai pusar. Wallahu a'lam bishawab. Iya. Tapi ya jangan bermudah-mudahan ya, jangan mudah-mudahan terus karena di situ wanita saja kemudian dia buka semaunya ya. Jangan ya. Jangan. Ya. Dikhawatirkan nanti ada yang lewat, ada yang merekam. Itu sekarang zaman sekarang agak bahaya, agak bahaya. Acara resepsi dipisah saja, apa? Bagian putri merekam pakai video kan. Jadi dipisah biar tidak kelihatan apa mantan perempuannya, tapi tetap saja di video. Akhirnya kelihatan semua orang melihat. Ya Allah. Zaman sekarang apa canggih sudah canggih, direkam sangat mudah sekali. Untuk menyebarkan apalagi menyebarkan aib, ada aibnya. Jadi menyingkap aurat ini keharamannya dengan haraman yang sangat, kecuali dalam dua keadaan tadi. Kenapa diharamkan di luar dua keadaan tadi? Li'annahu yajurru ilal fahishati wal wuqu'i fil jarimah. Karena hal tersebut yajurru bisa menghantarkan kepada al-fahishah, perbuatan keji. Menyingkap aurat ini bisa mengantarkan kepada perbuatan keji dan juga terjatuh kepada dosa. Karena membuka aurat, maka apa? Mata laki-laki apa? Ya tergoda. Akhirnya terjadi yang namanya apa? Pemerkosaan ataupun yang lainnya. Ini pengaruh apa? Efek dari membuka aurat. Wasyaitanu arafa anna al-urya yajurru ila zina wal liwat. Dan syaitan ini tahu bahwa membuka aurat ini bisa menghantarkan kepada zina dan juga liwat. Liwat itu apa? Hubungan homoseksual, laki-laki dan laki-laki. Ya. Jadi setan tahu bahwasannya membuka aurat ini, telanjang ini bisa menghantarkan kepada apa? Zina. Sehingga setan getol menggoda manusia. Biar mereka apa? Biar manusia ini dengan mudahnya, dengan gampangnya membuka aurat. Bahkan di zaman sekarang apa? Sudah tidak malu-malu, ya. Tidak malu-malu untuk membuka aurat. Falidzalika raghaban nasa fi kasfil aurat. Maka karena ini, karena setan tahu ini, setan ini apa? Mendorong manusia, menggoda manusia fi kasfil aurat, untuk membuka auratnya. Wa samma hadza taqadduman wa hadaratan wa ruqiyan. Dan
setan menamai membuka aurat ini di zaman sekarang ini dengan apa? Inilah yang apa? Taqadduman, yakni apa? Ya kemajuan, zaman kemajuan, hadaratan yang sifatnya kekinian. Ruqyan sama, ini kemajuan. Zaman maju itu dengan membuka aurat, sudah tidak kerudung dengan berukut lagi. Itu kuno. Itu setan, godaan setan apa? Godaan setan, bisikan setan. Wa naffara minas sitri wal libasil muhtashim. Dan setan ini apa? Naffara, membikin lari manusia dari menutup aurat. Dan juga dengan pakaian yang terhormat, pakaian yang terhormat. Waqala, dan dia mengatakan hada ta'akhurun wa raj'iyah wa taqalidu baliyah. Setan mengatakan apa? Orang yang memakai pakaian yang syar'i, pakaian yang menutup aurat ini dengan ta'akhur, yakni kemunduran, raj'iyah. Ini juga apa? Maknanya sama. Ini kuno, kuno. Taqalidul baliyah ini tradisi zaman dulu. Zaman dulu. Menutup aurat ini zaman dulu, kuno. Adapun yang modern, sifatnya modern, kekinian, kemajuan, ia dengan membuka aurat. Ini bisikan dari bisikan syaitan. Wa ma yuqalu 'anil hijabil an, dan apa yang diucapkan, apa yang diperbincangkan tentang hijab di zaman sekarang. Wa tazhidu fihi, dan apa? Mendorong atau mengajak manusia untuk meninggalkan hijab ini. Wal masakhar min ahlihi, dan sebagai bahan celaan, dicela orang yang memakai hijab ini. Syai'un ma'rufun, ini sesuatu yang sekarang diketahui, yang kita kenal. Ketika ada yang memakai hijab, ya, mereka akan diucapkan apa? Akan dicela, akan diejek, dan seterusnya. Ini sesuatu yang ma'ruf fi suhufi, di surat kabar wal majalat wal majalis wa ghairi dzalik. Ya, di majelis-majelis ketika ngobrol-ngobrol kemudian lewat orang yang berhijab akan apa? Akan digibai, akan jadi bahan perbincangan, diejek dan seterusnya. Lakin hada, akan tetapi ini perbuatan mereka ini la yadurru ahlal iman, tidak membahayakan sedikit pun kepada orang yang memiliki keimanan. Idza tamassaku bidinihim, apabila mereka berpegang teguh dengan agama mereka. Enggak usah dipedulikan apa omongan orang, biarin saja. Ini yang dilakukan oleh orang-orang jahiliyah, yakni mereka beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan perkara yang diharamkan. Maka kita kaum muslimin yang menisbatkan kepada Islam, agama yang dibawa Nabi sallallahu alaihi wasallam, jangan sampai mencontoh mereka, jangan sampai meniru mereka. Ketika kita mau beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, jangan dengan cara yang diharamkan Allah Subhanahu wa taala. Jangan dengan cara bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Contohnya apa? Maksiat yang paling besar yang Allah dimaksiati dengannya apa? Apa? Kesyirikan. Termasuk di antaranya. Maka jangan sampai ketika kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala itu apa? Ada unsur kesyirikan di dalamnya. Ketika seorang misalnya mau ziarah kubur ibadah bukan? Ibadah.
Ketika seorang meniatkan ziarah kubur, mengingat kematian atau untuk mendoakan si mayit, maka ini ibadah, ini yang disunnahkan. Perkara yang disunnahkan apabila seorang melakukannya mendapatkan pahala. Tetapi apa? Banyak manusia yang mereka menisbatkan kepada Islam, mereka melakukan kesyirikan di dalam ziarahnya ini. Contohnya apa? Mereka apa? Mereka ada yang tawaf, mengelilingi kuburannya, mengelilingi kuburannya. Ada yang mereka meminta kepada si ahli kubur tadi, berdoa meminta kepada mayitnya tadi yang dianggap wali. Ya, mereka minta bukan berdoa kepada Allah agar diampuni dosa-dosanya si mayit, si ahli kubur ini bukan. Tapi justru meminta si ahli kuburnya ini. Ini kesyirikan, ini tidak boleh. Ya, ini tidak boleh. Bahkan apa? Bahkan ada yang sholat di kuburan. Ya, ada yang sholat di kuburan. Nabi SAW bersabda, La tusallu ilal kubur. Janganlah kalian sholat menghadap kubur. Ini dalam rangka apa? Nabi melarang sholat menghadap kubur dalam rangka menutup pintu-pintu kesyirikan. Sholat disyariatkan, tetapi ketika menghadap ke kuburan akan ada pintu-pintu yang apa? Bisa menghantarkan kepada kesyirikan, pengagungan terhadap kuburan. Sehingga Nabi melarangnya. Jangan kalian sholat menghadap kuburan. Sekarang apa? Di kuburan ada tempat untuk sholat sendiri di sana. Bahkan di depan makamnya siapa itu apa? Ada mereka banyak yang sholat di situ. Naudzubillah. Nabi sudah melarangnya, la tusallu ilal kubur. Janganlah kalian sholat menghadap kubur. Karena memang ada apa? Ada pintu-pintu yang bisa masuk ke dalam kesyirikan. Ini berbahaya. Ini berbahaya yang harus ditutup. Sehingga Nabi melarangnya, mengharamkannya. Ya. Ini apa? Contoh peribadatan yang dilakukan oleh dari kalangan kaum muslimin sendiri. Mereka beribadah dengan perkara yang diharamkan Allah Subhanahu wa taala. Contoh yang lainnya apa? Mereka beribadah dengan cara yang diharamkan Allah selain kesyirikan apa? Hah? Iya. Mereka beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan cara yang tidak dicontohkan, tidak diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Yang kemudian disebut dengan bid'ah tadi. Ya. Sudah tidak asing kan dengan kata bid'ah. Bid'ah itu perkara yang baru ya, perkara yang baru di dalam agama kita. Ya. Yang mereka menganggap apa? Karena mereka menganggap agama ini kurang sehingga harus ada namanya tambahan ini. Adanya tambahan ibadah, cara ibadah ini. Karena menganggap agama ini belum sempurna sama aja. Padahal Allah Subhanahu wa taala di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau masih hidup ketika di haji wadanya di Arafah turun ayat apa? Al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam dinan. Ya. Pada hari ini telah aku sempurnakan bagi kalian agama kalian. Allah sudah mengatakan telah aku sempurnakan bagi kalian. Tapi apa? Kemudian muncul manusia orang-orang yang mereka apa? Membuat perkara yang baru dalam agama. Ya. Karena menganggap kurang sempurna. Kalau sudah sempurna kan berarti seharusnya sudah sempurna, sudah beres. Kita tinggal contoh saja. Kita tinggal nyontoh saja, itu kan enak. Itu sudah sempurna. Tapi karena
ada anggapan belum sempurna, wallahu a'lam bishawab, sehingga harus ada tambahan cara ibadah ini. Jadi ibadah bid'ah ini cara mengenalinya secara simpelnya seperti ini. Jadi jangan sampai nanti mengatakan HP ini bid'ah, mikrofon ini bid'ah, bukan seperti itu. Simpelnya dalam memahami bid'ah ini seperti ini. Apabila Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam atau para sahabatnya itu mampu untuk mengerjakannya, memungkinkan untuk mengerjakannya, tetapi beliau tidak mengerjakannya, kemudian dikerjakan, itu bid'ah. Apabila dikerjakan itu bid'ah. Contohnya seperti itu. Misalnya HP. Mungkin nggak Nabi menggunakan HP? Tidak mungkin. Karena di zaman Nabi tidak ada HP, maka tidak bisa HP ini dikatakan bid'ah. Kemudian contoh yang lainnya, kalau misalnya ada sholat subuh 3 rakaat misalnya, mungkin nggak Nabi mengerjakan? Mungkin bagi Nabi mengerjakan, bisa untuk sholat subuh 3 rakaat bisa, tapi Nabi tidak mengerjakannya. Sehingga apabila ada orang yang mengerjakan, meyakini sholat subuh 3 rakaat itu bid'ah. Ya. Kemudian pakai mikrofon, adzan pakai mikrofon. Adzan di zaman Nabi pakai mikrofon enggak? Tidak. Tidak. Mungkin enggak di zaman Nabi menggunakan mikrofon, adzan pakai mikrofon? Tidak mungkin. Karena memang belum ada. Sehingga tidak dikatakan mikrofon ini bid'ah. Karena memang fungsinya untuk takbirus shaut atau tukabbirus shaut, untuk mengeraskan suara saja. Lebih menyampaikan kepada tujuan dari adzan, biar biar sampai kemana-mana lebih jauh jangkauannya. Maka tidak dikatakan bid'ah. Apalagi kalau haji harus pakai unta, tidak ada seperti itu. Mungkin enggak Nabi pakai pesawat? Tidak mungkin, karena belum ada di zaman Nabi pesawat. Sehingga tidak dikatakan bid'ah haji pakai pesawat. Jadi jangan sampai kita kemudian salah sangka dengan bid'ah ini. Salah sangka terhadap masalah bid'ah ini. Dalam masalah bid'ah ini juga mereka para ahli ilmi silang pendapat, khilafiyah di dalam menghukumi apakah ini bid'ah atau tidak. Tergantung tujuannya nanti. Salah satunya yakni melafadzkan niat. Sudah pernah niat sholat? Usolli fardhu sholat al-isya'i arba'ata raka'atin lillahi ta'ala. Sebelumnya kiblatan atau imaman lillahi ta'ala. Mungkinkah bagi Nabi sallallahu alaihi wasallam mengucapkan itu? Bisa enggak? Memungkinkan bagi Nabi untuk mengucapkannya. Tapi apakah Nabi mengerjakannya? Tidak. Nabi tidak mengerjakannya, maka tidak ada hadis sedikit pun tentang lafaz niat ini. Sehingga ada sebagian ahlu ilmi, yang menghukumi ini ini bid'ah. Ini bid'ah. Walaupun ada sebagian yang lainnya seperti Imam Nawawi rahimahullah, beliau menganggap ini perkara yang bisa mendukung, bisa mengokohkan, menguatkan niat dia. Mengokohkan niat dia. Jadi sebelum dia takbiratul ihram, dia membaca ini sholat fardhu. Supaya ketika ketika dia bertakbir, hatinya itu berniat untuk sholat. Berniat untuk sholat. Untuk lebih menguatkan niatnya lafaz ini. Tapi tetap yang jadi acuan bukan yang dia lafadzkan, tapi yang ada di dalam hatinya. Kalau dia cuma melafadzkan saja, hatinya tidak hadir, ya tidak dianggap niatnya. Ini Imam Nawawi rahimahullah dan para imam yang lainnya.
Iya, dan perkara-perkara bid'ah yang lainnya yang masih banyak di antara umat ini di kalangan kaum muslimin yang mereka banyak beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan cara ini. Bid'ah ini diharamkan atau cuma tertolak saja? Nah, iya, bid'ah ini termasuk perkara yang diharamkan. Perkara yang diharamkan. Dalam sebuah ayat nanti dicek ayatnya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Falyahdharil ladzina yukhalifuna an amri an tusibahum fitnah aw yusibahum adzabun alim." Hendaklah hati-hati orang-orang yang menyelisihi dari perintahnya, perintah Nabi sallallahu alaihi wasallam, menyelisihi orang-orang yang menyelisihi perintah Nabi sallallahu alaihi wasallam, hendaklah hati-hati antusibahum fitnah, akan tertimpa kepada mereka fitnah atau menimpa mereka azab yang pedih. Tentunya perkara yang diancam dengan azab yang pedih pasti ini apa? Karena melakukan keharaman atau karena dia meninggalkan kewajiban. Karena di situ konteksnya menyelisihi perintah Nabi, maka apa? Itu perkara yang diharamkan. Ya, perkara yang diharamkan. Iya, maka dari itu jemaah rahimani wa rahimakumullah, penting bagi kita untuk belajar dan belajar lagi bagaimana ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala yang lebih mendekati kepada kebenaran, beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala yang lebih mendekati kepada Al-Qur'an dan Sunnah. Ya. Sehingga jangan sampai kita termasuk orang-orang yang menyerupai orang-orang jahiliyah yang mereka beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan cara yang diharamkan. Dengan cara yang diharamkan. Ini saja mungkin yang bisa kami sampaikan. Masih berapa menit? 6 menit. Hah? Iya, boleh. Kalau bisa tanya jawab aja. Iya tuh.